wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Nurdiansyah dengan NPM 182301022. Saya Ella Hayati dengan NPM 1823010005. Saya Nur Triani dengan NPM 1823011074. Saya Bizamzam NPM 1823010339. Mata kuliah Sistem Operasi dengan judul tugas instalasi Sistem Operasi Linux Ubuntu 22.04 di VirtualBox. Kami dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton. Selanjutnya mari kita saksikan video berikut. Baik, untuk melakukan instalasi, hal pertama yang kita persiapkan yaitu file dari VirtualBox dan Ubuntu. File kedua ini bisa di-download di masing-masing websitenya. Kemudian jika sudah di-download VirtualBox-nya, kita install, dan jika sudah diinstal langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Kemudian pilih menu new, dan sini untuk menambahkan namanya. Saya menambahkan Ubuntu. Oke, kemudian untuk penyimpanannya kami sudah menyiapkan di sini memakai volume disk, sistem operasi, dan box VMS. Untuk memilih filenya kita tekan select folder. Kemudian yang di bawah ini yaitu untuk file ISO dari Ubuntu-nya. Ini file Ubuntu yang di-download tadi. Kami memakai file Ubuntu 22.04. Kemudian tekan filenya dan open. Selanjutnya kita matikan ini. Dan untuk OS-nya kami memakai Linux, OS distributionnya Ubuntu, OS versionnya Ubuntu 64 bit. Kemudian untuk hardware-nya, di sini memori kami memakai 4000 MB. Untuk CPU-nya kami memakai 1. Kemudian ke hard disk. Untuk hard disk ini kami memakai 30 GB. Kemudian untuk file type-nya kami memakai virtual hard disk. Jika sudah, langsung saja finish. Oke, jika sudah begini silakan tekan start untuk memulai. Kita tunggu sebentar. Kita besarkan saja. Kemudian pilih try or install Ubuntu. Tekan enter dan tunggu. Ini untuk membesarkan anunya, kita pilih virtual screen dan scale to 125%. Oke, kita tunggu prosesnya. Menggunakan bahasa Inggris, ini kemudian langsung klik install Ubuntu. Di sini bahasa keyboard yang kita gunakan itu English US. Kemudian ketik continue. Di bagian sini kita cukup menghapus bagian downloadnya saja. Kemudian lanjut ketik continue. Yang di bagian sini kita langsung saja mengklik install now. Di sini kita mengklik continue.
Ini kita memilih kota Jakarta. Setelah kita memilih kotanya, lalu kita mengklik continue. Di sini kita mengisi username. Saya akan mengisi username-nya nama kelompok kami saja. Satu kali. Oh, kelompok 5. Untuk bagian URL komputernya kita samakan saja dengan yang di atas. Untuk di bagian passwordnya kita isi saja passwordnya 1 setelah itu klik continue. Ini langsung saja klik restart now. Setelah muncul seperti ini, kalian tinggal mengklik saja di sini untuk masuk. Kemudian masukkan password yang tadi. Kemudian tekan enter. Ini di bagian sini kita langsung saja tekan skip. Kemudian next lagi. Dan ini next juga. Dan ini lalu tekan down. Nah, penginstalan Ubuntu telah berhasil dan ini adalah tampilan utamanya. Pertama-tama kita klik icon menu, terus kita ke terminal. Dan kita memasukkan perintah kernel. Kita akan mengetik uname dan hasilnya menampilkan 6.8.0 dan 90. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah arsitektur dengan mengetik uname dan hasilnya menampilkan x86_64. Selanjutnya kita akan menampilkan perintah RAM dengan mengetik perintah RAM menampilkan dia ada 2, ada memori dan swipe. Total memori ada 3,7 GB, total penyimpanannya ada 766 MB, dan free-nya ada 1,8 GB, shared-nya ada 34 MB, buff-nya 1,1 GB, available-nya ada 2,7 GB. Bagian swipe dia totalnya ada 3,1 GB, pusatnya ada 0, free-nya 3,1 GB. Untuk bagian manajemen prosesnya saya akan menampilkan off. Proses adalah program yang sedang dijalankan oleh sistem operasi, di mana waktu sekarang menunjukkan jam 5, waktu sistem yang dipakai ada 54, penggunanya ada 2, terus bagian tasknya ada 172 total proses, 1 berjalan, 171 tidur, Stockade dan zombie-nya ini ada 0 waktu proses macet. Bagian CPU-nya, US ini user. Sedangkan SY ini sistem kernel, NI ini nice atau prioritas khusus. ID ini idle-nya atau CPU nganggur. WA ini wait atau tunggunya, HI ini hardware-nya, SI ini software-nya,
Dan ST ini still time, waktu diambil virtual mesin lain. Untuk memorinya sendiri ada 3 GB, free-nya ada 2 GB. Waktu dipakainya ada 700 MB, untuk bug atau change-nya ada 700 MB. Untuk swap-nya sendiri totalnya ada 3 GB, free-nya ada 3 GB juga, untuk usage-nya dia 0, untuk ke filenya kita pakai 2 GB. Yang kedua, manajemen memori dengan perintah free H. Di sini ada 2, yaitu memori dan swap. RAM atau Random Access Memory dan swap adalah 2 jenis manajemen memori pada komputer atau sistem operasi. RAM sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data aplikasi yang sedang aktif untuk diproses CPU dengan kecepatan tinggi. Sementara swap yang terletak di hard disk bertindak sebagai memori virtual cadangan saat RAM fisik penuh. Yang ketiga ada manajemen penyimpanan dengan perintah DFH. Fungsi utama penyimpanan dalam sistem operasi adalah menyimpan data secara permanen, aman, dan terstruktur, seperti file pengguna, aplikasi, serta operasi sistem itu sendiri, agar dapat diakses kembali meski perangkat dimatikan. Baik, terakhir saya akan mematikan virtual machine-nya dengan ke terminal. Terus saya mengetik shut down now. Baik, kesimpulan dari instalasi Ubuntu 22.04 di VirtualBox adalah cara aman dan mudah untuk menjalankan Linux tanpa mengubah sistem operasi utama. Proses ini melibatkan pembuatan mesin virtual baru, alokasi sumber daya seperti RAM dan penyimpanan pada pemasangan ISO Ubuntu. Pembelajaran yang didapat dari instalasi sistem operasi Linux Ubuntu 22.04 di VirtualBox memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep virtualisasi, di mana pengguna belajar membuat dan mengonfigurasi virtual mesin seperti alokasi RAM, CPU, dan virtual hard disk tanpa memformat komputer fisik. Melalui pengalaman ini dipelajari tahapan teknis instalasi sistem operasi, mulai dari proses booting melalui file ISO, pengaturan bahasa dan keyboard, hingga teknik partisi hard disk. Selain teknis instalasi, praktik ini mengajarkan manajemen sistem dasar Linux seperti pembuatan user dan kata sandi. Lebih jauh, penggunaan VirtualBox dalam konteks ini mengajarkan lingkungan kerja yang aman dan terisolasi, yang berguna untuk pengujian sistem, simulasi jaringan, atau mempelajari sistem operasi baru tanpa risiko merusak utama host. Sekian video dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.